nafasnya tuh kayak udah ditandain. Intinya kita harus ikutin. Template ya? Iya. Bener. Ya Mas, nanti pokoknya kita ambil track shot ya. Pokoknya kita nanti ambil dari sana, terus nanti kita ambil wide. Nah nanti pas sudah nyampe sini, pokoknya berhentinya titik ini ya. Nanti ngomong kalimat ini sampai sini, terus keluarin itu bunganya. Terus habis itu nanti kita langsung ambil zoomnya gitu ya. Gini. Oke, yuk action. Karena gini, kalau acting kita sebagus-bagusnya, Iya, ini seru nih. tapi kameranya nggak fokus. Nah. Atau misalnya kita nangis misalnya, tapi begini. Padahal udah banjir banget tuh. Kamera kan di sini. Dia, bro, nggak ada gunanya lo nangis. Iya juga sih. Gue nggak bisa nangkep. Intinya kita kan bunglon ya. Iya, adapt ya. Itu kenapa orang hire aktor gitu. Soundnya juga, CGI-nya lengkap ya. Pernah nggak sih lu nonton film horor sampai bikin lu tuh merinding dan nggak bisa tidur? Tapi bukan karena jump scare-nya, tapi karena chemistry antara pemain-pemainnya. Nah, kali ini gue bakal ngobrol sama salah satu aktor nih. Dia udah sering malang melintang di layar lebar di bioskop. Dan dia tuh sering banget main film drama. Dan hari ini gue mau kasih spesial nih ke kalian. Karena dia akan main film genre horor. Ini adalah horor pertama dia di layar lebar. Kira-kira siapa tuh? Ada yang bisa tebak nggak siapa orangnya? Oke, langsung aja gue mau spill di Mora Show. Hari ini gue kedatangan bintang tamu baru. Kali ini gue seneng banget karena laki-laki kembali. Salah satu aktor, dia akan apa ya? Gue ngikutin dia dari zaman sinetron, film juga semua. Siapa lagi kalau nggak bukan Arifin Putra. Yeay! Ayo 1.200 orang kerja di sini, tepuk tangan ya, ayo jangan mager. Udah dibayar tadi? Iya, udah dibayar, ceban-ceban. Lumayan. Arifin sehat? Sehat. Sehat, tapi kok matanya sepertinya lelah sekali Anda. Lagi banyak kerjaan, amin. amin. Kak Arifin, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Aku teringat waktu itu, waktu gala primer apa gitu kalau nggak salah. Oh, nggak boleh sebut merek. Nggak boleh sebut merek. Iya, oke, baik. Yang jelas bukan horor, drama. Tapi seneng pertama kali ketemu respon Kak Arifin hangat. Aku suka deh, maksudnya walaupun aktor gitu baru pertama kali ketemu, tapi udah kasih respon yang hangat gitu. Terima kasih loh Kak Arifin. Terima kasih juga sudah bertanya dengan sangat hangat. Yes. Ya. Jadi kita sama-sama merasakan kehangatan itu. Yes. Kapan ini musim dingin loh ini? Iya, ada AC juga. Ada AC juga ya? Tapi tetap hangat. Seneng deh, hari ini aku kedatangan Kak Arifin, karena aku ngikutin Kak Arifin tuh zaman sinetron. Nonton sinetron? Sinetron, judulnya sih agak-agak lupa ya, tapi karakter itu selalu... Kalau sinetron boleh sebut merek, ayo yang mana? Jangan lah, kita ngomong fokus film aja. Oke. Yang terakhir aku nonton film, berpakaian hukum. Oh, berpakaian hukum, oh baik. Tapi itu kita nggak bahas lah ya. Oh iya enggak, itu beda merek. Beda merek lagi makanya. Kak Arifin, aku mau tanya-tanya nih, sebenarnya Kak Arifin kan terkenal aktornya tuh karakternya banyak kan tuh yang campuran baik sama jahat tuh banyak mana sih biasanya perannya? Baik bedanya? Kalau film kayaknya lebih banyak jahat deh. Di sinetron yang baik ya? Pokoknya aku selalu cuma dapat nominasi kalau aku jadi pemeran jahat. Oh. Kalau baik nggak pernah dapat nominasi. Saingannya berat ya, banyak banget soalnya, terlalu yang baik-baik banyak. Di Indonesia banyak yang baik-baik gitu. Kita kekurangan orang jahat gitu. Jadi aku mengisi kekosongan itu. Aku suka itu orang jahat. Oke, good cop, bad copnya yang lebih, bad copnya lebih enak sih. Kalau nonton, kalau sinetron, film, kalau nggak ada yang jahat tuh juga nggak seru. Bener nggak sih? Nah, jadi sekarang Kak Arifin memulai, tapi aku penasaran sebenarnya Kak Arifin itu memulainya sebelum jadi aktor itu apa sih? Model ya? Enggak, dulu mulainya sebagai figuran iklan. Oh, iklan, model iklan. Figuran. Bukan model ya? Bukan model. Bayarannya beda sebenarnya. Oh, beda ya? Iya. Jadi sebagai figuran itu juga nggak sengaja, sebenarnya nemenin kakak. Terus akhirnya diajak juga, suruh ikutan. Terus dapat makan gratis, dapat teman-teman baru. Tapi dibayar kan? Terus habis itu waktu itu jadi figuran. Dibayar, tetap dapat amplop. Ya udah, cinta pada amplop pertama gitu kan. Oh, gitu, bukan bukan cinta pada peran pertama. Pada amplop pertama. Terus dari situ nggak sengaja akhirnya jadi model. Jadi banyak nggak sengajanya. Kalau orang cakep memang banyak gitu sih lakinya. Enggak ya? Terus habis itu tiba-tiba nyemplung ke sinetron. Oke. Terus di sinetron juga bener-bener nggak ada
nggak pernah ikut sekolah acting, nggak Sekolah ngerti peran nggak ada apa-apa. lah ya. Terus karena dulu sama papa kan orang Jerman, jadi Oke. ditaruh di sekolah internasional Jerman. Jadi bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia masih agak belepotan gitu kan. Oke. Ya udah, jadi Indonesia masih belepotan, acting sebenarnya kurang bisa, tapi Pak Tapi muka ngejual gitu tapi ya? Pak produser ngelihat terus ya bisa lah gitu Oh, kan. iya, iya. Ayo acting. Artinya apa tuh? Ketolong muka nggak sih pada saat itu? Amin. Gue nggak bisa komentar. Amin. Karena kan ngomongin bakat belum sekolah. Ngomongin talenta belum Iya, biasa. talenta belum ada. Jujur aja belum ada talenta. Belum Belum, ngerti apa-apa gitu kan. Ya udah, hari pertama dateng, terus tiba-tiba sama Astradanya dengan sangat cepat karena sinetron kan. Ya mas, nanti pokoknya kita ambil track shot ya. Pokoknya kita nanti ambil dari sana, terus nanti kita ambil wide. Nah nanti pas sudah nyampe sini, pokoknya berhentinya titik ini ya. Nanti ngomong kalimat ini sampai sini, terus keluarin itu bunganya. Terus habis itu nanti kita langsung ambil zoomnya gitu ya. Gini. Oke, yuk action. Terus Udah gitu dong. loh. Langsung ngeblank kan. Kaki tuh sampai gemeteran gitu kan. Terus Karena ngomong grogi. Atau Grogi. takut salah atau semuanya. semuanya. All of the above gitu kan. Terus akhirnya pokoknya gemeteran, terus salah-salah mulu, blocking salah, apa salah. Sutradaranya marah-marah, bisa acting gak sih gitu kan. Itu kata Terus pertama. dalam hati aku, emang gak bisa sih. Lu nggak perlu pakai gue gitu ya? Iya. Terus habis itu saking stresnya, berdoa hari itu. Oke. Tuhan, Ingat Tuhan ya. tolong kalau bisa hari ini syutingnya di pending dulu. Oh, di pending. Di pending dulu karena aku nggak bisa nih gitu kan. Bener-bener nggak bisa gitu kan. Tolong di pending gitu kan. Bener aja. Bener pending. Setelah itu gensetnya rusak. Is. Jadi gue Gelap. terima Tapi kasih. mau nggak mau kan harus tetap jalan. Hari dong. berikutnya jalan tetap, Oke. tapi udah setidaknya lebih tenang. Lebih tenang. Hari itu kayaknya kayak udah mencapai titik klimaks gitu, jadi udah nggak bisa. Itu ingat gak umur berapa waktu itu? Kan 13 jadi figuran model. Sorry, figuran iklan. figuran iklan 12. Mulai syuting tuh 13. 13 tahun. Iya. Ingat gak? Kalau ini boleh spill udah lama kan sinetronnya. Boleh gak spill judulnya? Pasti nggak tahu, judulnya Sri Kandi. Sri Kandi, taunya filmnya lagi. Itu film-film Sri Kandi yang masih ada Bukan ini- 3 Sri Kandi ya, Bukan itu ya? beda Oh, bukan lagi. ya? Itu beda. Cuma cewek ya? Itu cewek. Oh, itu Sri Kandi, sinetron pertama Arifin Putra. Yoi. Di umur 13 tahun Anda sudah bermain sinetron. Sudah berkarya. Sudah berkarya. Iya. Di bawah UMR sih bayarannya, tapi ya Masih udah, inget? sudah berkarya. Masih ingat dibayar berapa pada saat itu? Enggak sih, cuman ingetnya itu kecil banget sih. Kecil banget pada saat itu ya. Kalau nggak salah, Kalau nggak salah. kalau nggak salah waktu itu udah punya manajer kan? Oh udah. Udah. Umur 13 tahun udah punya manajer. Iya, tapi karena gini, sebenarnya sebelumnya ada agency, Oke. ada agen gitu, tapi kayak kurang jalan lah, kurang bagus. Oke. Akhirnya nyokap bilang, Vin, kayaknya kamu butuh manajer deh. Oke. Terus waktu itu lagi syuting iklan, Heeh. di situ juga sama nggak tahu acting ya, jadi sampai satu take tuh 70 kali gitu. Wow. Itu sampai sutradaranya juga udah. Udah angkat tangan. Terus di situ nggak sengaja ketemu si calon manajer itu. Oh. Terus waktu itu sempat ada acara, terus kata nyokap, Vin, kan dia manajer tuh. Udah sama dia aja, coba kamu bilang mau dia suruh jadi manajer kamu. Bayangin, umur 13 tahun. Om. SMP kan? Iya, Om. Mau jadi manajer aku nggak Om? Gitu. Gitu. Maksudnya nggak secara profesional, oke memperkenalkan diri. Terus dia yang, tunggu dulu, mama kamu udah tahu belum? Gitu kan. Oh, maksudnya yang nyuruh. Dia nyuruh. Oh oke. Yaudah nanti kita coba meeting, nanti kita coba bahas ya. Ya udah gitu. Nah terus akhirnya dapatlah sinetron gara-gara manajer ini. Oke, oh punya Saya bilang, Vin, link. oke percaya pokoknya trust me ya. Nanti pokoknya I get you best price gini ya. Oke. Terus pas kalau nggak, gue nggak tahu harganya berapa. Gue cuma inget pas dikasih tahu manajer, Vin, udah deal nih, nggak sesuai harapan kita. Tapi pokoknya dapetnya segini. Gue masih inget. Gue ngerasa kok kecil banget sampai gue nangis. Padahal masih kecil tuh. Iya. Saking kecilnya tuh. Refleks spontan air mata keluar gara-gara aduh miris banget sih gue gitu ya. Tapi akhirnya tetap dijalani. Tetap dijalanin. Ya namanya juga awal-awal ya kita harus berkarya dulu. By the way ini menjawab pertanyaan lu nggak sih? Gue kayak ngelantur gitu. Menjawab sekali. Karena kan gue pengen tahu nih sebenarnya perjalanan kita lagi napak tilas nih. Oh, iya, Arifin siap. Putra waktu dulu tuh memulai karir seperti apa. Bahkan perihnya, pedihnya itu ada nggak sih ya kan? Ada lah. Nah itu dia. Nah jadi gue jadi ngelancarin bahasa Indonesia tuh di onset, di lokasi. Oh gitu. Karena kan sinetron. Heeh. Rata-rata tuh pemain, kru apa segala tuh nggak ada yang ngomong bahasa Inggris kan. Iya. Gitu. Nggak kayak sekarang Gen Z yang jaksel gitu kan.
Literally. Iya, literally. Jadi dulu tuh Indonesia semua, jadi gue dikerjain mulu setiap hari. Oh. Bule, gitu kan. Panggil lagi dulu ya. Gitu. Udah bisa belum bahasa Indonesia gitu kan? Oke. Ayo combro, mau nggak combro gitu kan? Terus gue, combro itu apa? What is gitu. combro gitu Gue kan? kayak, nggak tahu combro, bodoh ya gitu kan. Seru banget ya ngejain kamu. Iya. Jadi gue dibully gitu, tapi akhirnya gue yang Belajar sesuatu dari situ. Jadi belajar sesuatu di rumah, gue bilang sama nyokap, Ma, mulai sekarang ngomong bahasa Indonesia saja ya. Jangan pakai saja gitu kan. Ya. Oke, udah ada keberanian karena ada dorongan ya. Yoi. Akhirnya udah dibully-bully gitu, jadi gue justru jadinya kayak makin pengen ngebuktiin bisa nih gitu. Oke. Dan karakteristik itu sampai sekarang tuh masih ada. Jadi makin dibully justru makin yang bisa gitu. Bisa. Oh, berarti tipe kalau Arifin tuh semakin dipres, dia akan semakin... Taurus. Oh, Taurus. Main zodiak nih kita. Tak diurus. Gitu. Nah, ngomongin tak diurus nih, ngomongin orang tua. Jadi sebenarnya Kak Arifin itu lahirnya di Jakarta atau di Jerman? Lahir di Jerman, terus habis itu umur 4 tahun pindah ke Indo. Langsung cabut ke Indo? Bareng sekeluarga? Diseret sama orang tua. Aku sih sebenarnya happy di sana ya. Sampai tahun pertama di sini aku protes. Aku nggak mau bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi aku nggak mau ngomong bahasa Indonesia karena bentuk protes. Taurus tuh. Keras Akhirnya kepala. sekarang kebentuk, kualat. Karena kerjaan mau nggak mau, keluar bahasa Indonesia mah gitu ya. Oh, berarti lahirnya emang di Jerman, terus akhirnya pindah umur 4 tahun ke Indonesia. Iya. Sampai sekarang Di sini stay terus. Di sini terus. Berarti WN apa tuh? WNI. WNI. Indonesia bro, pride. Oke, berarti 13 tahun. Kita balik lagi nih. 13 tahun ke sinetron pertama kali. Iya. Dan akhirnya terus sampai sekarang. Terus sampai sekarang. Jadi waktu itu sinetron ya adalah beberapa, ada yang lumayan, ada yang kurang gitu kan. Yang memorable dari sinetron ada 2. Satu itu judulnya Senandung Masa Puber. Senandung Masa Puber. Salah satu TV nasional. Oke. Yang waktu itu pertama kali buka TV nasional swasta. Yang sangat transformatif. Oke. Transformatif betul, aku setuju. Iya. Nah, di situ tuh. Nah, di situ itu salah satu sinetron pertama mereka. Ya. Nah, itu yang gue sampai sekarang masih inget tuh alumninya hebat-hebat tuh. Jadi yang casting directornya tuh luar biasa. Jadi ada Raffi Ahmad. Oh, dari situ? Oke. Ada Cynthia Laudia Cynthia Bella. Bella, ya. Teman sendiri lupa. Saskia Meka. Saskia Meka. Nah. Oh iya, dia kan memang dari sinetron sih, bener. Terus ada si Irwansyah. Set. Bunga Citra Lestari. DCL, bener. Dan siapa lagi ya? Itu Ya, pada itulah saat itu utamanya. belum ini ya, belum... Jadi sama semuanya belum terkenal tuh di Bener, situ. bener. Nah, jadi tapi gue lihat sekarang tuh yang gila ya, si casting directornya tuh hebat ya. Dia punya bisa melihat comot gitu mereka ya. tuh. Itu satu. Visioner. Pertama kali lah itu syuting sinetron. Itu enak soalnya syutingnya cuma weekend doang. Oh, weekend. Jadi Senin sampai Jumat Sekolah. tetap sekolah, weekend syuting. Kerja. Nah, terus habis itu 2004 ada satu sinetron pertama kali tuh ngalamin sinetron yang benar-benar booming gitu ya. Itu sama Marshanda dulu. Oke. Bidadari bukan sih? Bukan. Bukan ya? Beda Beda ya? Kok gue sebut merek sih? Udah lama ini gak apa-apa ya? Ya, terus Oke. main sama dia itu langsung booming. Wah. SCTV langsung ngajak kita roadshow keliling ke beberapa kota gitu kan. Itu bayangin tuh yang di industrinya tuh baru 2 tahunan lah gitu. Berapa ya? 4 tahun, baru 4 tahun. Berarti kamu umur 17-18 gitu ya? Belum. 13 plus 4 berapa? 17 Oh iya, 17 kan? 16, 17 lah bener. gitu. Nah itu 2004 tuh. 2004. Terus hitung sendiri umur Arifin berapa? tiba-tiba roadshow-nya tuh yang ke Bandung, yang kita konvoy sama banyak mobil, terus nyampe alun-alun Bandung, terus yang ada ribuan orang gitu. Terus tiba-tiba, ayo mas naik panggung gitu kan, dikasih mic, terus halo Bandung, terus ribuan orang, wah gitu kan, suka wow. Itu masih umur segitu ya. Iya. Jadi kayak antara seneng tapi kayak agak nervous juga. Nervous juga ya, karena wah ternyata sebesar ini pengaruh sinetron ini gitu ya. Jadi itu pertama kali yang Itu memorable banget ya. gue terkenal ya. Udah amplopnya udah beda nih. Ya amplopnya udah beda tuh. Udah di atas UMR tuh. UMR mana dulu nih? Oh iya. Tahun berapa ya? Iya. Iya. Oke, terus? Ya itulah dari Pada saat itu sinetron. ya? Terus sinetron. Sampai akhirnya 2008, 2009 tuh mulai masuk film. Jadi kayak kutu loncat gitu, sinetron film.
Oh, iya. Sampai akhirnya suatu hari dapat sebuah film action yang lumayan heboh gitu. Nggak boleh sebut merek kan. Aku tahu Iya. itu. Terus di situ pas itu mau tayang udah memutuskan ya udah ini sinetron terakhir itu 2013. Oke, idealisnya gitu. Bukan idealis. Oke. Pragmatis. Dramatis. Ini film nih pasti laku sih. Oh. Ya udah fokus ke film aja gitu. Oh gitu. Ternyata. Jadi dari 2013 fokus ke film aja sampai sekarang. Kayaknya masih ada sinetron juga deh, enggak ya? 2013 nggak? Terakhir. Itu terakhir. Udah mau Masa lu nggak percaya sama gue sih? Kayak gue, karena branding sinetronnya kan udah cukup kuat ya. Film kan udah tau lah, udah pernah gitu. Maksudnya sinetron tuh aku sering nonton itu karena dapat peran-peran yang Kalau jadi sinetron pilihan baik-baik loh. terus. Oh, pilihan ketiga kasihan gitu. Jadi Iya. jadi pokoknya opsi terakhir deh ketika si pemeran utamanya ini kasihan deh. Aduh, dia Iya. kok ditolak. Ini kan sih. muka dikasihanin gitu. Seru deh. Tapi waktu pertama kali ngerasain ambience, tahu nih gue udah ada masa nih. Maksudnya orang udah ngikutin Arifin, seorang aktor dan punya bakat. Dan akhirnya kan sekolah nggak akhirnya kali itu? Iya, tetap sekolah. Di saat 17 tahun itu langsung sekolah sebelum Oh, maksudnya sekolah acting? sekolah acting. Sekolah acting tahun berapa tuh ya? Sekolah acting kayaknya 2005-2006 gitu. Oke. Sekolah acting selama 1,5 tahun. Namanya Bang Eka Sitorus. Bang Eka. Terus ya udah latihan sama dia, belajar sama dia. Yang teater-teater gitu. Seru sih. Seru ya? Itu bisa jadi belajar keluar dari zona nyaman lah sama dia. Kan Batak tuh, jadi Keras. Jadi kalau Aku kita kan Batak juga nih, pride. jadi kalau di atas panggung tuh kalau dia nggak suka jelek ya gitu kan. Tapi nggak marah kan? Dia kan orang Batak, jelek kali kau. Itu Iya enggak iya ya? iya, nggak marah. Oh, nggak Jadi marah. Jelek ya? Iya. Senyum tapi gitu ya. kacau ya gitu. Oh, tapi sambil senyum. Iya. Oke, Batak baik berarti ya. Nah, kalau Batak keras Nggak ada gitu. motivasi sama sekali ya gitu. Oh gitu. Iya kayak gitu. Terus ya udah jadi belajar. Tapi dalam waktu kecil gitu ngerasa sih emang punya potensi akan sorotan gitu nggak sih sebenarnya suka? Enggak lah, sama sekali enggak. Kan cinta pada amplop pertama. Itu awalnya ya? Jadi awalnya motivasinya amplop gitu kan. Padahal masih Nama kecil nambah ya? pundi. Enggak, tapi intinya dulu emang fokusnya untuk nambah-nambah uang saku. Ngangsak doang Nah, ya? jadi pertama kali belajar cinta acting tuh ya masih Bang Eka Sitorus itu. Oke. Casting director itu ya? Bukan, acting coach. Acting coach. Beda lagi tuh ya. Banyak hal baru nih kalau kita ngobrol sama orang-orang film ya. Tapi sepanjang dari umur 13 tahun sampai sekarang ada yang namanya bosan gak sih sama sorotan gitu? Aduh, tag lagi. Ada masa-masa kayak gitu juga gak sih? Maksudnya tag lagi atau sorotannya nih? Lebih ke... Oh iya bener, itu dua hal berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Tagnya dulu deh. Karena kan sinetron itu kan hassle banget kan. Ayo cepet, sat gitu loh. Sedangkan film... Kalau iya sih, kalau gini, kalau di sinetron emang kita jatuhnya teknis banget ya. Oke. Teknis tapi justru aku selalu bilang sama aktor-aktor muda, Oke. Masih muda juga kok sekarang. amin. Amin. Aku selalu bilang kalau bisa ya cobalah cari acting coach ya. Karena baru kemarin nih ngobrol sama satu aktor muda, aktris muda. Aktris muda, terus dia bilang, iya nih aku nyari acting coach, tapi aku takut nanti nggak nyaman, aku maunya private. Aku bilang jangan private, kalau bisa rame-rame. Emang nggak nyaman, tapi jadi keluar dari zona nyaman. Karena intinya sebagai aktor kita harus keluar dari zona nyaman. Satu. Dua, kita harus belajar secara teknis. Nah menurut aku secara teknis, benar-benar belajar fundamental teknis ya. Ilmunya gitu ya? Itu di sinetron bagus banget. Karena itu bootcamp banget. Oke. Kenapa? Karena kita benar-benar belajar blocking. Kita benar-benar belajar harus sadar lighting nih gitu. Oke. Harus sadar pandangan gitu. Harus ngerti. Angle-angle pas gitu ya? Harus ngerti colong-colongnya. Harus ngerti volume suara. Harus ngerti ya berbagi layar lah dengan Sama pemain lawan. yang lain. Dan kita belajar harus ngafal cepet banget, harus ngerti esensinya cepet banget gitu kan. Dan harus mengolah emosi kita secara cepet banget. Dan disiplin. Oke. Itu dari sinetron tuh. Kalau di film biasanya kita ada persiapannya, ada acting coach-nya. Acting coach-nya nanti kita diskusi panjang lebar sama dia. Jadi bener-bener ya Prosesnya panjang ya? prosesnya lebih panjang. Bagus sih. Cuman jadinya kita kurang di awal tuh kurang dapat disiplinnya itu.
Nah kalau dari sinetron tuh dapat disiplin itu. Jadi yang ibaratnya yang Cepet kan soalnya. harus cepet gitu Iya, kan. harus satset lah ya. Iya. Karena kejar tayang kan. Harus mental tempur lah gitu. Mental tempur. Nah kalau di film yang asik di situ kita bisa eksplorasi lebih banyak. Oke. Jadi kita bisa explore, kita bisa ngobrol sama pemain, lawan main kita. Coba begini yuk, coba begini yuk, coba boleh begini ya? yuk gitu. Sama sutradaranya rata-rata mereka juga sangat open minded. Mereka bilang, ya udah coba dulu gitu. Kalau nggak asik, ya udah gue bilang nggak asik. Nanti kita coba yang lain gitu. Oke. Dan ya lebih kolaboratif ke keluarganya juga kuat gitu. Jadi biasanya tuh emang kalau film tuh emang kita ada sebuah kanvas kosong dan bersama-sama kita coba melukis kanvas itu. Bareng-bareng. Oke. Kalau misalnya di sinetron itu biasanya kanvasnya tuh kayak udah ditandain. Intinya kita harus ikutin. Template ya. Iya. Bener. Kayak udah rulesnya gitu ya, ikutin gitu Harus ya. ikutin tapi harus cepet Harus hustle juga. dan harus tepat. Oh, tekanan tinggi ya. Iya. Oke. Iya kan kadang-kadang kita syuting dapat skenario hari ini, syuting hari ini, tayang malam itu. Iya ya, sinetron gitu ya permainannya. Kalau film kan nggak mungkin ya. Oh iya bener-bener. Sinetron gila. Dan kalau sinetron jangan sedih. Kalau sinetron ada 3 kamera. Ini kan sekarang 2 nih. Sinetron 3. 1 master wide, 2 either kiri kanan medium ya. atau seu gitu. Seu tuh close up. Iya iya. Bahasanya baru lagi nih kita. Iya. Kalau film biasanya 1 kamera maksimal 2. Oke. Jadi kita udah harus paham juga ya secara teknis. Nggak cuma dari sisi dalam, sisi luar juga kita harus paham ya kayak kamera, blocking dan lighting. Iya kalau di sinetron biasanya ada pemain-pemain yang udah lebih senior, mereka pinter. Mereka begitu masuk set, cepet-cepet masuk setnya mereka lihat kamera di mana nih. Oh. Jadi gue duduk sini. Jadi ngambilnya duluan gitu. Oh gitu. Boleh. Habis itu udah ya. Terus mereka istirahat gitu. Oh gitu ya, lebih fleksibel ya. Kalau di film biasanya kita lihat pakai lensa apa. Pakai 50, 75 atau 100 berapa biasanya? 135. 135. Salah Ada pembisiknya. Ada contekannya. Oke. Nah itu dari situ jadi kita tahu framingnya berapa. Oh gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak jadi kewajiban nggak sih aktor harus tahu? Atau memang karena kita peduli aja? Kalau di luar negeri itu kewajiban. Di dalam negeri tidak. Tapi menurut aku seharusnya itu menjadi kewajiban. Iya ya. Karena Mempermudah bagus buat keduanya kita ya. juga. Karena kan sebenarnya pemain atau aktor dengan kamera itu kayak dansa juga, kayak ada tariannya gitu. Benar, harus beriringan, harus ada beriringan. temponya tepat, jangan sampai yang ini lebih menonjol duluan. Karena gini, kalau acting kita sebagus-bagusnya, Iya, ini seru nih. tapi kameranya nggak fokus, Nah, atau misalnya kita nangis misalnya, tapi begini, padahal udah banjir banget tuh. kamera kan di sini, Heeh. dia bro nggak ada gunanya lo nangis, Iya juga sih. gue nggak bisa nangkep gitu. Bener. Harus kelihatan muka lo gitu. Nah jadi emang kita harus bermain dengan kamera. Makanya pentingnya kita harus tahu ya, misalnya dari kamera di mana dan pakai kamera Kalau lensa biasanya biar kita tahu ruang gerak kita sebesar apa. seluas apa dan sesempit apa gitu ya. Intinya kita kan bunglon ya. Ya, adapt ya. Itu kenapa orang hire aktor gitu. Soundnya juga, CGI-nya lengkap ya. Hari ini aku bawa sesuatu untuk Arifin Putra. Kamu akan mengobok-ngobok ini. Di sini akan ada banyak pertanyaan, Oke. tapinya tidak personal. Ini baik. tentang sesuatu yang harus kamu jawab. Silakan pilih, Arifin Putra. Satu dulu. Kalau misalnya Anda tidak bisa menjawab, angkat tangan ke kamera. Pas. Belum dibuka. Belum. Oke, mau ngelawak Anda ya. Oke, film komedi. Siapa OTW. tahu dapat film komedi. Oke, Oke. jadi mana sih? Pertinyi ini. Ini gimana sih? Oh, oke. Apa peran yang paling kamu hindari? Oh, menarik nih. Peran yang paling Arifin Putra hindari. Apa ya? Nggak ada sih sebenarnya. Oh, dimakan Kenapa? semua aktor, the real aktor. Ada dong yang kayaknya gue nggak mau deh yang karakter kayak gini gitu. Ada nggak sih? Intinya gini, kalau gue biasanya ya. Oke. Aktor banget nggak tuh jawabannya? Prinsip gue nih, Oke. kalau gue baca skenario, Ya, terus gue makin gak nyaman bacanya, tapi gue nggak bisa berhenti baca, artinya. itu artinya gue harus ambil. Karena itu menantang buat kamu. Hah.
Kalau gue baca biasa aja sih, lumayan oke lah kan. Itu justru ya udah Hard biasa feeling aja. yang Tapi biasa. kalau misalnya kayak, aduh nggak nyaman nih. Tapi kok nggak bisa berhenti baca ya. Nah, itu Justru pengen. malah itu yang pengen. Oh. Palingan mungkin yang gue hindari, mungkin ya kadang-kadang biopik untuk sosok-sosok tertentu. Oke. Karena sekali dua kali udah pernah ditawarin. Dan sekali gue udah pernah nolak karena gue merasa ya mungkin gue kurang cocok lah untuk memerankan orang itu. Kurang misalnya. tepat gitu ya sepertinya. Apakah secara fisik atau Oke. ini atau apa gitu. Oke, jadi bukan peran yang dihindari ya. Karena semakin menantang, Arifin semakin suka. Pertanyaan menantang berikutnya, silakan ambil. Ayo dikobok-kobok, kobok-kobok. Gue gede nih Gede nih kayaknya nih. pertanyaannya. Pertanyaannya panjang nih, sampai 5 meter. Panjang nih. Nggak taunya struk belanja. Pantun Oh, ternyata. pantun. Cakep. Cakep. Beneran panjang, Bo. Beneran banyak pertanyaannya nih. Siapa nih yang bikin? Buset. Ini kayaknya Berapa puisi baris? deh kayaknya. Wow. Ini skrip Panggungan Wingit 2. Jika kamu mendapat peran, enggak nih. Belum. Jika kamu mendapat peran dengan tawaran fantastis, tapi kamu harus berhadapan dengan fobia kamu akan ambil atau enggak? Ambil lah. Cakep banget. Next, last question. Apa nih? Apa nih? Pertanyaannya bagus-bagus loh. Tadi nggak ketanya bener loh. Ini gila, pas. hebat. Hebat nih. Tepuk tangan untuk Tepuk produser, tangan. luar biasa. Naik gaji. Oh, ini pendek nih. Sepertinya semakin mudah Enggak nih, untuk tebal dijawab. juga nih. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Arifin Putra adalah Ini ketahuan nih, dia dulu pas sekolah nih Ya. sering bikin Contekan. pesan-pesan gini. Terus yang lempar ke temennya. Emang kamu pernah ngalamin gitu juga? Hah? Iyalah. Yang apa tuh biasanya lu suka si ini nggak gitu. Oh, sama ternyata guys. Kirain Mas Guru. Bule enggak? Apakah kamu akan berhenti menjadi aktor jika pasangan melarang? Nice, cakep banget pertanyaannya. Nah, Arifin Maksudnya silakan. berhenti, jadi kayak pensiun gitu maksudnya. Pensiun. Ya gimana, Devina? Kalau pensiun ya Coba gue pertegas lagi deh. Coba, sorry Kak. Nih ya. apa sih, kok nggak percaya gitu sama gue sih? Mungkin pertanyaannya kamu ambigu, jadi aku perjelas. Jika Arifin akan berhenti menjadi salah. Apakah Arifin Kan makin ambigu. gue yang bingung. Apakah kamu akan berhenti Berhenti menjadi menjadi aktor aktor? jika pasangan melarang? Ya artinya memensiunkan diri dong. Yes. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ya kalau punya pasangan dari awal kan udah bilang, Beb, kerjaan utama gue dari acting. Yes. Keberatan nggak? Kalau dia bilang, acting apaan sih, nggak seru, ya udah, nggak usah. Berarti you are not the right person. Betul sekali. Oke. Jadi intinya jawabannya tidak. Tidak. Saya sekarang sedang belajar untuk memberikan jawaban yang singkat, padat, sederhana. Dan Karena tadi terlalu banyak ngalor ngidul gitu. enggak, itu enak sekali pembicaraan Iya, kita. mengisi Mengisi waktu. kehaluan itu semua. Iya. Oke, terima kasih. Nah, jadi Kak Arifin dari tahun 2013 kan terakhir tuh sinetron Close. Udah nggak ambil, emang sengaja nggak mau ambil kan? Emang dan lah ya. Mencari cuan di film saja. Oke, mau yang cepet-cepet ya. Nggak cepet-cepet juga. Guys, yes. Maksudnya kalau sinetron kan butuh sinetron berepisode-episode gitu kan, lama kan? Iya lama, ya jatuhannya kayak kerja kantoran gitu. Oh. Karena lokasinya di situ lagi, datang jam 9, pulang jam 12, 9, 12, 9, 12 tiap Malam hari. ya, bukan siang. 9 pagi sampai jam 12 malam. Nah, malam kan. Terus orang mikir jam 9, 12, aku kerja 3 jam doang. Kalau dulu di kontrak ditulis, kalau udah tayang 7 hari dalam seminggu kerja. Oke. Jadi nggak ada hari libur. Kalau sekarang udah ada Nggak 1 hari libur. Breaknya ya. Iyalah, capek gila ya. Ya itu gara-gara terlalu banyak yang harus kena infus. Jadi Bener. Harus banyak korban dulu ya. akhirnya mereka kayaknya kita perlu ada liburnya. Telat Anda mikirnya. Tapi daripada tidak sama sekali, nggak apa-apa ya. Betul sekali. Berarti sekarang udah fokus ke film nih Kak Arifin. Berarti kan udah banyak karakter dari tahun 2013 bahkan sebelumnya sampai sekarang. Nah itu gimana sih ninggalin karakter lama Kak Arifin? Misalnya sebelumnya kan seringnya protagonis nih, baik mulu. Ke film seringnya antagonis mulu. Nanti masih ke bawah nggak sih baik-baiknya? Kebawa lah kalau film pertama aku itu
Itu Masih Baik. Masih Baik. Masih Baik itu film, aku ceritanya jadi cowok yang bisa ngomong berbagai macam bahasa lah gitu. Oke. Cowok baik-baik lah Oke. gitu. Nah itu aman tuh, cowok Aman. baik-baik. Nah, tapi film kedua yang aku ditawarin, itu jadi kanibal. Oke. Drama action ya? Bukan ya? Thriller slasher gitu. Oke. Nah, di situ aku jadi kanibal. Tapi itu kan aku masih, waktu itu image-nya tuh masih good Baik boy banget, banget good boy, gitu ya. kan. Pokoknya baik banget gitu kan. Prince Charming lah kata Iya, iya. orang gitu. Terus, nggak ada yang percaya. Tapi Oke. waktu itu kebetulan casting directornya itu dia satu kelas sama aku di sekolah acting. Oh, yang tadi Kak Arifin cerita itu? Iya. Terus akhirnya dia pikir, bisa nih si Arifin gitu kan. Dia panggil. Ketemu sutradaranya, dia juga yang gitu kan. Oke. Ya udah deh, kamu coba casting deh gitu kan. Oke. Oh, tetap casting ya? Ada dong. Oh, harus casting, tetap. Kirain karena udah punya nama gitu. Oke, Arifin silakan masuk. Enggak. Oh, enggak juga. Terus habis itu ya udah casting, terus ya oke nih, nggak nyangka gitu kan. Terus akhirnya langsung di hire di situ juga kan gitu. Langsung oke tuh. Langsung oke tuh. Tapi sekali lagi karena image-nya selama ini adalah Baik. sebagai orang baik-baik, jadi pas reading pertama pun pemain-pemain yang lain, lu jadi siapa? Lu jadi korban kan gitu kan? Enggak sih, gue Dia belum tahu tuh. jadi kanibal. Plot twist banget. Lu kanibal? Seru. Oke. Tapi mukanya tuh yang gitu kan. Lu bisa nggak sih gitu ya? Terus juga udah jalanin, udah syuting lah apa segala, oke aman. Habis itu mulai promo kan, promo, ketemu sama wartawan. Saya, wah Mas Arifin akhirnya main film ya, wah seru ya, main thriller gitu, jadi korban dong gitu kan. Sama Ya juga sih, saya pertanyaannya. jadi kanibal di sini. Oh gitu, oh bisa ya, oh oke, baik gitu. Oke. Jadi ya Jadi kesan pertama itu lebih ke underestimate-nya. underestimate semua. Oke. Itu juga nanya ke berbagai macam orang, ngambil nggak ya film ini gitu kan. Terus banyak banget yang bilang, jangan Vin, nanti karir lu hancur gitu kan. Benar. Sekali jadi antagonis, nanti antagonis mulu gitu kan. Satu-satunya yang yakin banget gue harus ngambil tuh manajer gue. Oke. Dia bilang, Vin harus ngambil, bagus nih gitu kan. Oke. Keyakinan itu ya. Akhirnya ngambil dan ternyata justru dapat banyak fans hardcore tuh gara-gara film itu. Film itu. Dan film itu sampai sekarang jadi semacam cult film gitu. Iya, aku tahu. Tapi emang perlu nggak sih sebagai aktor kita harus emang meninggalin karakter yang benar-benar udah dikenal banyak orang kayak baik. Arifin Putra kan selalu perannya yang cowok yang baik, sweet, charming gitu ya, Prince Charming banget. Tapi perlu nggak sih sebagai aktor tuh kita nggak ngomongin industri ya, dari peran lah gitu Kak Arifin. Sebab harus banget nggak sih seperti itu? Intinya kalau menurut aku ya, mungkin aku salah ya, mungkin nanti dihujat sama netizen ya. Tapi intinya sebagai aktor adalah kita keluar dari zona nyaman kita. Intinya kita kan bunglon ya. Ya, adapt ya. Itu kenapa orang hire aktor gitu. Karena mereka emang pengen aktor itu bisa memerankan berbagai macam peran yang berbeda. Intinya kita harus mengentertain audiensnya. Kita harus berhasil membawa audiens itu ke dunia lain. Begitu mereka masuk ke bioskop, kalau bisa tugas kita sebagai aktor dan sebagai kru dan sutradara berhasil saat orang penonton masuk bioskop dan mereka lupa dengan semua masalah dan kehidupan realita mereka. Ya. Dan mereka benar-benar dibawa ke dalam dunia kita. Begitu mereka keluar tuh, lampu nyala, mereka tuh masih ada yang, oh iya gue di bioskop ya gitu. Nah kalau ada gitu, reaksi gitu, artinya kita berhasil. Oke. Itulah tugas aktor. Jadi menurut aku sih sebenarnya nggak ada kayak rumus pakem gitu ya. Pokoknya aktor kalau udah baik harus baik terus, kalau jahat harus jahat terus, atau pokoknya satu baik satu jahat, nggak sih. Kalau aktor tuh sebenarnya menurut aku ya sebisa mungkin ya setiap film tuh cobain sesuatu yang berbeda. Nah iya. Karena kalau nggak lama-lama bosen berkembang, juga. Gak berkembang juga dari sisi peran kan? Karena kita gini lagi, baik lagi. Tantangannya di mana? Betul. Bersenang-senangnya di mana? Karena Betul. kan bersenang-senang itu adalah kita berperan menjadi orang lain, bukan? Betul. Nah, itu dia. Ngomongin film nih, Oh ya, kayaknya tahun ini akan ada film horor yang aku tunggu-tunggu banget soalnya. mana? Ini di belakang aku, ini aku nonton yang pertamanya, Panggonan Wingit. Oh yang itu. Anda ada di sini ada ya? nama aku di situ. Ada ya? Aku mau lihat juga deh. Aku main ya di sini.
Cinta Laura Kill, Arifin Putra. Yes. Wis, the second name is Arifin Putra. Kamu main di sini Arifin main horor? Kok bisa? Kenapa? Emang kenapa? Nggak boleh. Kamu kan good boy sekali. Gue masih ke bawah sinetron soalnya. Di sini good boy kok. Good boy kah? Aku di sini green flag banget. Green flag sekali. Tetep ya, walaupun horor jadi green flag juga. Iya. Jadi bukan pink flag seperti rambutmu ya? Oh gitu. bukan, ini cuma aku yang punya. Oh baik. Kamu jangan coba-coba merampas ini dari aku. Ya, jadi tahun ini main horor. Yes. Akhirnya. Kalau Panggonan Wingit gitu buat teman-teman yang nggak tahu itu artinya tempat yang angker. Tempat yang angker. Nah, jadi universe-nya adalah seputar tempat angker. Okay. Kalau Panggonan Wingit 1 kan itu di sebuah hotel ya. Nah, kalau Panggonan Wingit 2 ini di sebuah apartemen. Yeah. Dan di sini Panggonan Wingit 2 fokusnya ke sosok bernama Miss K. Miss K. Oh, makanya di judulnya ada Miss K-nya ya? Betul, ada sosok Miss K dan ini terinspirasi dari kejadian nyata. Oke. Atau ya kejadian nyata gitu. Terinspirasi bukan based on ya? Menurut aku terinspirasi dari kejadian nyata karena maksudnya tetap aja kan ini film ya. Iya, iya. Jadi film itu tentunya ya kita penyesuaian ya. Menyesuaikan dan tentunya juga ada banyak hal fiktif di dalam sini ya. Iya. Tapi terinspirasi dari kejadian nyata yang terjadi di Surabaya gitu. Dan ada sosok itu, sosok Miss K. Dan kalau misalnya bedanya juga Panggonan Wingit 1 dan 2, kalau di 2 ini ya actionnya cukup lebih heboh. Oh ya? Dan kita juga ada banyak unsur air di sini. Unsur air, berarti... Jadi sosok Miss K-nya itu dia ada banyak hubungan dengan air, munculnya dari air. Dan kita tahu kehadiran dia tuh berkat air juga. Dan kita juga banyak ada pergulatan dalam air. Oke, kamu juga bergulat green flag-nya? Oh iya dong. Oh tentu. Iya. Wow seru. Biar adem. Oke, ada pergulatan juga. Jadi ada banyak unsur air di sini, tapi kita juga ada banyak actionnya, ada banyak fightingnya juga, ada tabrakan juga. Pokoknya heboh deh. Ada gore-gornya juga nggak sih seperti sebelumnya? Ada gore. Lebih juga banyak gore-nya. Wow. Kan dari 1 ke 2. Kan 1 itu 1 plus 1 ya. Jadi kita harus nambah gitu. Dari Panggonan Wingit 1 harus nambah lah. Oh gitu filosofinya ya. 2 itu lebih, semuanya harus lebih. Wow, gitu. berarti tantangannya juga lebih dong? Oh iya dong. Pressure-nya juga lebih? Iya. Kalau kita nggak fokus ke pressure-nya, kita fokus ke menghidupkan skenario-nya. Awalnya tentunya kita set up dulu ceritanya. Ya ceritanya ada karakter cinta di sini. Yes. Alma jadi karakternya namanya Alma, sama ada aku Ryan. Dan Alma ini dia baru kehilangan. Nggak boleh cerita ya. Jadi intinya tipis-tipis aja. Jadi intinya Alma ini mengalami sebuah musibah di keluarganya. Dan dia dengan adiknya akhirnya pindah ke Surabaya bareng sama aku. Aku tinggal di Surabaya. Dan aku pacarnya dia. Jadi siapa namanya? Aku Ryan. Ryan dan Alma. Ryan dan Alma, dan aku reserse, aku detektif gitu. Dan aku menyelidiki sebuah kasus yang akhirnya ikut melibatkan karakter Alma juga. Dan akhirnya Alma dan aku bersama-sama kita coba untuk menelusuri kasus ini dan menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dalam perjalanannya. Gitu. Di Panggonan Wingit itu tuh? Betul sekali. Jadi universe-nya luas ya sebenarnya Panggonan Wingit itu ya? Betul. Cuman story-nya memang inspired aja lah ya dari kisah nyata yang ada di Surabaya. Berarti syutingnya di Surabaya? Ada sebagian di Surabaya, sebagian besar di Jakarta. Kita juga syuting di Bromo dan Malang. Wow, supaya dapat angle situasi ininya ya? Iya, yang paling seru sih di Bromo ya, dingin tapi ya? Seru. Seru ya? Tapi memang berasa nggak sih vibe-nya di situ? Bromo terkenal lumayan cukup, tahu lah ya udah pernah kesana rasanya. Takut. Gimana Kak Arifin di sono? Aman ya? Aman ya? Aman. Dia bersahabat. Banyak yang nemenin di hotel. Iya ya? Iya. Cewek cowok? Cewek sih setahu aku. Ya nggak tahu itu manusia atau enggak, tapi ada banyak yang nemenin. Nah itu dia, kayaknya cewek deh. Makhluk-makhluk itu. Berarti intinya... Jadi malam-malam, mas gitu. Masa sih nggak mungkin? Enggak. Manggilnya bul kali. Bule. Oh gitu. Kok mas nggak cocok dong sama muka? Koh gitu. Berarti aku pastiin Panggonan Wingit pertama dan yang kedua itu ceritanya totally
different. Beda. Beda sekali. Jadi juga nggak ada Kesinambungan. kayak benang merahnya dari karakter-karakter di Panggonan Wingit 1 dan Ya. 2 gitu. Tapi yang kita ngambil tuh itu esensi dari tempat angker. Panggonan Wingit itu sendiri. Berarti yang lebih ditonjolkan dari Panggonan Wingit 2 ini apa nih? Itu unsur airnya itu ya. Jadi bahwa kita ada elemen air di sini dan hantunya ya juga ada surprise-nya juga gitu, sosoknya Oh, sosoknya, ini. wujudnya. Wujudnya itu juga ada surprise mengejutkan juga di sini. Aksinya juga mengejutkan. Oke. Pokoknya ya seperti tadi aku udah bilang ya, dari Panggonan Wingit 1 ke 2 ini ya kita coba untuk semuanya lebih lah gitu. Lebih heboh, lebih seru, lebih serem, ada gore-nya juga. Gore juga. Karena Hitmaker setahu aku memang beberapa waktu terakhir ya, khususnya dalam tahun ini, horornya itu gila gore-nya. Bener-bener Iya, gitu, karena produser tercinta kami, Rocky Soraya, memang dia suka yang gore-gore gitu. Bener ya. Dan ya ternyata penonton kita juga suka. Suka banget. Dan ya di sini juga sama. Kayaknya sih 5-10 menit pertama tuh ya kita coba bangun dulu ceritanya, tapi habis itu benar-benar ya udah nggak ada napasnya lagi, dihajar terus. Seru nih. Itu kita aja yang, sekarang kejadian ini ya. Sekarang kejadian ini. Cepet ya langsung ya. Banyak tuh kejadiannya. Wah, ada terus gitu. Wow, berarti intens juga berarti nanti aksinya dan ininya ya. Oh, aksi reaksinya intens sekali. Wow. Berarti Cinta juga ada actionnya juga di situ? Ada dong. Ada? Iya. Wow, Cinta. Kalau Cinta emang orangnya kocak. Betul. Dia kalau yang drama-drama gitu dia tetap semangat dan jalanin. Tapi kalau sutradara bilang, oh ya jadi nanti di sini actionnya begini-begini ya. Oh heboh lah actionnya gitu kan. Kalau aku sama Kalista yang main di sini juga. Yeah. Jadi adeknya si Cinta. Kalista sama aku yang, aduh repot ya gitu kan. Wah heboh nih gitu ya. Kalau si Cinta malah, seru gitu kan. Dia happy banget. Pokoknya dia kalau suruh action, seneng banget. Soalnya kan dia abis series yang terakhir kan memang action parah kan. Totally. Emang orangnya nggak bisa diem sih sebenarnya. Oh gitu. Terlalu banyak tenaga. Gitu. Benar-benar ya. Emang eksplosif juga ya, dia pengen energinya nggak habis-habis, baterainya full mulu gitu ya. Full terus. Berarti ketolong dong sebagai lawan mainnya. Oh bagus. Kan ya? Justru orangnya tuh karena dia kan punya bisnis juga dan lain-lain. Jadi orangnya tuh emang waktunya dikit ya. Oh. Jadi kalau dia udah nyiapin waktu, ya dia akan nyiapin waktu. Tapi dia maunya, ayo, cepet next apa nih? Selanjutnya apa nih? Kalau udah nunggu lama dia, Vin, kenapa ya? Kita nunggu lama kenapa ya? Langsung nanya ini kenapa nih? Ada karena kan syuting kan banyak breaknya juga kan. Tapi dia nggak bisa gitu, hustle nih, cepet-cepet gitu ya. Vin, apa kita ke lokasi aja ya? Biar mereka lebih cepat syutingnya gitu kan. Akhirnya kita ke lokasi, bener jadi syuting lebih cepat kan? gitu kan. Berarti harus ada push juga dari ada sense of urgency. Jadi kalau aku sih seneng ya, aku seneng banget bisa syuting sama Cinta, jadi semuanya jadi serba cepet gitu. Oke. Apalagi kan horor ini nanti akan ada banyak malam atau memang campur siangnya juga ada? Karena kan tantangannya kalau horor siang gimana tuh? Nah kalau malam ini juga banyak malamnya juga? Kita ada banyak siang, ada banyak malam juga, cuman kita banyak sekali adegan interior. Jadi interior tuh maksudnya di dalam ruangan. Dan kita juga bangun set. Jadi satu hotel itu dalamnya kita bangun set. Apartemen? Gitu. Ya, apartemen itu kita bangun set di sebuah studio. Oh gitu. Jadi memang benar totally bukan ada apartemen di situ yang seperti itu ya. Itu yang di Bromo berarti ya, setup apartemennya? Atau enggak, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Seru. Aduh kalau ngomongin hotel, karena kan banyak pintu-pintu ya, apartemen itu kayaknya sense of horror-nya tuh dapet banget sih. Tapi action gue yang penasaran itu sih. Si Cinta kan biasanya drama, action, horror. Kali ini pas lihat tipis-tipis trailernya, aku baru teasernya doang apa kalau nggak salah gala premier apa terakhir Santet Segoro Pitu kan muncul tuh. Nah lihat tipis-tipis, Cinta Laura main di sini bareng sama Doi Arifin Putra. Ini nggak kebayang sih karena kan nggak pernah ya. Itu tandeman pertama kali nggak sih sama Cinta main film? Pertama kali. Jadi, dan langsung horor lagi. Kenal Cinta udah lama karena kan kita sama-sama alumni Jerman ya. Oh iya. Jadi curang ya. Christian Sugiono, Cinta Laura, kenapa sih yang dari Jerman semua? Iya, Rocky ada apa ya dengan orang Jerman ya? Dari Medan kali-kali, Pak. Jauh banget Jerman ke Medan. Nah, jadi untuk di pengalaman horor ini bedanya apa sih sama drama yang biasanya Kak Arifin mainin? Karena kan horor pasti tantangannya beda juga dong. Kalau horor aku baru tahu kan ini kan pertama kali horor ya. Iya, pertama banget kan? Karena gini, kalau action kan aku pikirnya kalau action tuh pasti ribet lah karena ada berantem apa segala gitu. Sini mereka bilang ya ada action dikit gitu kan.
ternyata heboh juga actionnya. Heboh juga. Terus Keras maksudnya ya? Iya lumayan keras lah gitu. Apa adegan yang banyak gitu? Terus juga aku berantemnya sama Mas Indra Brasko. Oke. Mas Indra udah bilang dari awal, aku tuh kalau action nggak bisa terlalu heboh ya gitu kan. Umur ya. Kalau bisa ya pakai stand-in aja gitu. Terus biasalah tim selalu bilang, ya nanti saya aman gitu kan. Oke. Tapi pas latihan juga dia tetap semangat tuh latihan. Terus kita latihannya tuh selalu pelan. Karena biasanya tuh kalau action emang ada prosesnya. Pertama latihan pelan, habis itu kita makin cepet gitu. Tapi sama Mas Indra kita selalu agak lebih pelan. Pelan makin pelan. Enggak. Speednya sama terus. Oke. Karena dia udah hafal, terus kita ulang lagi, lupa lagi. Gitu. Lebih ke... Karena kalau di action kan bahaya nih, hal-hal simpel tuh bisa bahaya banget. Misalnya, gitu kan. Misalnya nih aku ceritanya ada tongkat, terus aku pukul nih. Set. Aku begini kan, kamu reaksi ke sana dong. Iya dong. Nah, kalau misalnya dia kaki kena gitu ya. Kadang-kadang ya, aku begini, oke Mas Indra, aku pukul ya. Reaksi dia ke sini. Kena dong. Iya dong, bener. Bahaya dong. Dia gitu. Lupa gerakan lawan kanan. Gue harus ke kanan juga jadi gitu. Aku yang, waduh, ini bahaya juga nih ya. Gitu. Iya ya. Itu hal simpel loh. Iya, terus akhirnya ya udah pas hari H kita udah jalanin. Terus aku harus tendang dia ceritanya. Oke. Aku harus tendang Mas Indra. Mas Indra. Terus aku udah bilang Mas Indra, aku nggak kenain beneran ya, gitu ya. Biar aman gitu. Tuh nunggu plot twist nih. Terus habis itu oke, sip. Udah, set gitu kan, nih, pokoknya gitu, masih ada jarak segini lah. Oke, gitu nggak kenal intinya? Intinya nggak kena. Oke. Sutradaranya bilang, Mas, kelihatan banget nggak kenanya, kenain dikit lah gitu kan. Aku yang, oke. Perlu gak? Perlu beneran nih, perlu. Ya dikit aja lah. Mas Indranya denger dong? Terus aku bilang, Mas Indra mereka minta kena gimana nih? Oh. Yaudah, aman lah, bismillah, aman gitu kan. Bilang, udah Mas Indra gini deh, ada tekniknya. Jadi aku nggak nendang pakai power, tapi aku ibaratnya kenain terus dorong. Jadi ada istilahnya. Kenain dulu baru dorong gitu ya? Iya, kenain dulu terus dorong gitu. Itu beda tuh. Sama yang langsung duk gitu ya? Iya, kalau bener-bener kenain tuh kayak gini, itu sakit kan banget. sakit. Tapi kalau begini terus dorong, kelihatannya tetap powerful. Iya, yang ditendang, yang didorong itu dia ibaratnya bisa lebih ngontrol, tapi nggak sakit. Nah, aku begitu ya. Oke, sip. Tapi emang bawahnya tuh ubin-ubin gitu. Nah, terus pas aku dorong, dia kayak agak kepleset gitu. Di belakang dia ada kardus, tapi di bawah kardus itu entah kenapa Departemen Art nggak ngelihat ada besi, ada kotak besi yang ujungnya tuh tajam. Runcing, lancip gitu. Nah, terus ya udah lower back-nya dia tuh kena pas di ujung itu. Iya, pas banget di pinggang lagi ya. Pas di pinggang. Jadi ya ototnya dia tuh langsung ketegang, setegang-tegangnya langsung inflamasi. Dia langsung waduh. Aduh, jompo gue gitu langsung. Jadi baru ditendang dan ini sequence pertama ya. Terus gimana tuh sequence berikutnya? Oh, ini dulu deh, terus. Tendang. Terus gue, wah kenapa nih? Kenapa? Nggak bersalah dong, apa gue kekencengan gitu ya? Terus gimana mas, kenapa mas Indra? Aduh, gitu kan. Jompo gue gitu. Udah langsung kita evakuasi dia. Tapi nggak ada yang coba cedera diurut kan? apa segala. Abis itu dia dipakai ambulans, kita bawa dia ke rumah sakit. Mas Indra, aduh mungkin Anda hari ini nggak datang gara-gara masih cedera kah? Nggak tahu cedera di sini atau di sini ya. Oh. Gitu. Enggak, terus abis itu aku bilang, maaf ya Mas Indra, maaf ya Mas Indra. Enggak, aman gitu kan. Iya, gue ketawa banget tuh. Terus ya udah abis itu di fisioterapi dan lain-lain, aman. Beberapa hari setelah itu kita harus syuting lagi. Take lagi dong. Tapi pas hari itu intinya dia kan ke ambulans, udahlah nggak mungkin syuting lagi ya. Iya benar. Ambil scene lagi. Ya udah, mau nggak mau kita syuting adegan itu tapi pakai stand in. Oh, stand in. Jadi kita harus pinter-pinter aja nyari angle-nya. Nah, stand in-nya bilang, Mas, kenain aja. Mas, pukul aja gitu kan. Ya udah. Oke. Jadi ya udah full, tetap dorong dan aman ya. Tapi tetap aman, tetap safety ya. Tapi tetap ya pakai power lebih kenceng lah gitu kan. Oke. Wah, udah powerful lah gini, wah heboh gitu kan. Beberapa hari setelah itu Mas Indra datang lagi. Aku nggak mau ambil resiko sama sekali kan. Ya udah, kalau tendangan benar-benar jaga jarak. Kalau mukul tuh benar-benar Iya. Tapi terlihat kamera harus benar-benar ada power gitu. Iya. Terus sutradaranya bilang, Mas, kelihatan banget ya, kamu powernya jaga banget ya gitu di sini jaga. Nahan, ya gitu. iyalah, gue nggak mau kenapa-napa, nanti kena lagi, repot lagi kita. Iya benar-benar. Iya. Jadi begitulah. Oh berarti action dia tuh pakai
Standing lah ya. Sebagian. Sebagian. Tapi Mas Indra emang hebat, luar biasa. Dia benar-benar Recovery cepet. semangat, dan dia juga walaupun belum full recovery tapi dia mau gitu langsung syuting lagi. Jadi hebat. Tepuk tangan dulu buat Mas Indra. Totalitas sekali Anda Mas Indra. Kalau cinta emang dia jago banget buat fighting. Jadi tapi dia nggak ada sama aku. Dia beda. Oh, beda scene. Beda scene, musuhnya beda. Oh, musuhnya beda. Jadi lawannya bukan Arifin di situ. Bukan. Thank you Kak Arifin. Dadah, 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 dadah.